Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin lagi. Di video kali ini, kayaknya juga cukup sulit karena ini bukan bisnis biasa, tapi bisnis ini membuat produk digital ya. Jadi aku kayak nggak kebayang. Pertama, aku belum pernah masuk ke industri IoT dan sejenisnya yang mempunyai anak seperti misalnya augmented reality, virtual reality, dan lain-lain. Dan sejujurnya, kalau di daerah ini sendiri, itu tuh udah jadi hal yang lumrah. Meskipun masih kayak terhitung, kita jarang lihat ya. Misalnya kayak billboard yang digital, ataupun ada mesin yang dia itu sebenarnya dipakai buat call center, tapi dia bentuknya tuh TV. Jadi teman-teman tinggal nanti ngobrol sama robotnya dan lain-lain. Nah, teman-teman, aku akan membawa diskusi tentang industri ini. Aku pasti tuh kayak nilainya paling sekitar 60 sampai 70-an. Lagi-lagi nggak apa-apa banget. Ini aku jadiin ajang belajar juga. Dan aku sangat-sangat berunding teman-teman. Jadi industri ini itu dia ditempatkan di SCBD. Yang notabene aku rasa, wah, alhamdulillah banget nih Allah memudahkan lisanku, pikiranku untuk ngebantu perusahaan yang cukup mentereng. Karena aku ngeliat kalau emang dia base-nya udah di SCBD gitu ya, secara duniawi gitu ngeliatnya, itu udah keren banget. Meskipun emang in real life, banyak pun industri-industri di alam, di hutan tuh yang lebih kaya. I know, but kayak ada sedikit rasa bangga kecil, meskipun semua ilmuku tuh juga di backup sama Allah. Jadi, kemauanku untuk belajar ini juga, semoga jadi pahala ya guys. Gak semata-mata ini buat kerja, kerja-kerja, karena kalau lihatnya kayak gitu ya, karena kasihan banget ya. Capek-capek botak gitu yang ngerjain case, tapi sebenarnya kalau kita orientasinya udah Allah gitu ya buat ibadah, bakal lebih gampang, bakal lebih lega, terus ya angkutnya pahala ya, itu lebih enak. Soalnya kalau CV, nanti kita bawa, gak akan bawa kan pas menginvoice, jadi kayak lagi-lagi kalau buat apapun ya, ini kan case kecilnya lomba, ya udah ngasih Allah aja. Kayak gitu, buat sharing-sharing ya guys. Oke, jadi kita ini udah nge-share screen. Oke, udah. Jadi ini aku mau cerita. Nanti kalau misalnya penelitian juga notice ini aku agak berbuat kurang baik, karena ini mungkin privatnya company-nya ya. Silakan tegur aku aja nggak apa-apa. Nah, WIR ini adalah company teknologi. Dia itu kerjaannya untuk memproduksi AR, VR, sama AI. Nah, sejak 2009 udah punya banyak banget ribuan project yang menjangkau 20 negara, kayak gitu. Terus dia juga punya branding yang kuat, jadi udah punya paten tentu, dan sekarang udah masuk IDX, jadi company yang terbuka, kayak gitu. Terus juga pengen banget tuh mereka punya konsentrasi untuk mengembangkan AR ini secara internasional dan produk-produk lainnya. Tapi dia juga utamanya sih pengen fokus ke Asia dulu kayak gitu. Nah, unit bisnisnya ada banyak. Pertama ini ada ARCO. Jadi eh dia ini menjembatani brandingnya bisnis untuk lebih asik lah, lebih kekinian dengan AR ini. Jadi istilahnya gini, dia ngebantu misalnya kampus untuk kayak seakan-akan ini teknologi banget gitu. Dengan fitur-fitur yang tadi kayak aku bilang, misalnya kayak aku di bandara sekarang itu, ini aku senternya bukan mbak-mbak lagi yang standby, tapi lebih ke TV. Ya nanti kamu kalau ngomong ke sana nanti ada yang respon kayak gitu. Terus juga ini ada IoT kios di Alfamart. Mungkin ini aku pernah lihat juga, cuman salah satu contohnya adalah di McD. Beberapa McDonald's itu aku lihat di Jogja juga. Teman-teman tuh pesan sendiri aja. Nanti tinggal besok sendiri gitu. Nggak usah pakai kasir-kasirnya. Nanti tinggal diantar deh kayak. Ini ada juga yang DMID, Branding Consultant. Jadi aku yakin ya, pasti ini mas-mas pada manusia umumnya, ya konsultan, kira-kira nanti ini bisnisnya biar bisa in ke masyarakat tuh harus kasih AI, VR, atau AR yang kasih jadi kayak apa ya gitu. Ini juga ada Minar Geolocation Game, itu ada Pokemon Go. Kayaknya orang-orang zaman sekarang udah jarang ya guys, kayak Pokemon Go, karena memang mudaratnya lebih banyak. Mungkin kalian harus mencari misi Pokemon Go itu untuk ya meraih sesuatu di games, tapi dengan cara mencelakai diri sendiri gitu ya, karena ya lucu aja, bisa jadi si capaian itu ataupun sesuatu yang dicapai itu nanti ada di tengah jalan, itu kan cukup berbahaya ya, tapi udah nggak viral lagi sih menurutku. Ini juga ada main stores, virtual stores gitu. Aku pernah lihat di mana ya, iya ya, mirip-mirip ada di satu toko beauty. Dia itu mungkin karena tujuannya untuk menghemat waktu si konsumen, daripada dia muter-muter kan di beauty store-nya, dia nyediain kayak sejenis PC
layar gepeng gitu, nanti tinggal mereka cari aja pakai keyword, nanti banyak yang nganterin gitu. Jadi dia tinggal terima aja kayak gitu. Ada juga Nusa Meta, Metaverse Platform Mirroring Indonesia's Environments. Oke. Jadi kayak ya mungkin gambarannya dia tuh memberikan experience tersendiri gimana caranya ngejelasin lingkungan di Indonesia. Tuh. Nah ini demo-demonya, mungkin nanti teman-teman silakan klik sendiri aja. Aku akan klik salah satu. Kita akan masukkan suaranya, Bun. Kita kita masukkan dulu share sound. Ya, susah ya ternyata. Ini teman-teman banyak yang urus sama. Ini satu video aja ya, kita biar nanti Rasa juga di penjelasan video ini. Ini aku salah share ya. Ini aku share sejak awal. Iya. Mesin selfie terus teman-teman seakan-akan lagi sama opa-opanya tuh kan berbentuk AI, AR, VR. Itu ya guys contohnya. Oke, kita lanjut lagi. Aku matiin dulu kalau misalnya ini udah relate ke paper panitia tadi. Bentar ya guys. Ini kita back dulu. Kita lanjut ya. Ini videonya aku akan kasih papernya, paper panduannya kalau teman-teman mau lihat. Nah ini ada isunya. Digitalisasi semakin meningkat. Terus juga bisnis-bisnis itu pengen semuanya tuh kayak serba robotical, digital, dan lain-lain. Terus mereka pengen tuh, mereka ngasih experience yang beda gitu kan. Bukan cuma lewat Instagram doang, tapi gimana caranya si digitalisasi ini memberikan kenyamanan ke konsumen. Tadi misalnya aku bilang, waktunya lebih hemat dalam belanja gitu ya. Terus juga gak antri, misal kayak gitu. Ataupun sejenis fun, kayak tadi selfie seakan-akan sama member BTS beneran, kayak gitu. Tapi solusinya mereka pengen banget kalau nanti kita sebagai mahasiswa bisa ngasih strategi yang relevan supaya bisnisnya itu selalu dipakai untuk si bisnis ngembangin brandnya, kurang lebih kayak gitu. Ini pertanyaannya ya. Jadi di paper kalian harus ada kayak sejenis hipotesa. Kira-kira biar grup ini kedepannya akan seperti apa. Terus juga ada analisis yang teman-teman bisa lakukan, pertama SWOT analysis. Jadi teman-teman silakan cek wir ini itu kurangnya apa, sampai gangguannya apa. Fortress Five Forces, jadi gimana caranya kerja di Fortress Five Forces? Intinya teman-teman cari kompetitor bisnisnya yang sejenis wir. Kira-kira wir itu dari demand masyarakat, dari demand supplier itu misalnya ketat atau enggak, terus kompetitornya banyak atau enggak, unsolved matrix juga nanti kita akan bahas sampai BCG growth share matrix. Terus juga ini ada pertanyaan, gimana caranya Wir ini memberikan pengalaman konsumen dan juga mendorong layanan yang apa ya, layanan yang dia itu beda gitu ya, menonjol untuk meningkatkan brand dari teknologi yang mereka punya. Terus sektor apa aja sih ya kira-kira yang kita bisa masukin supaya nanti Wir ini makin bermanfaat di sektor-sektor tersebut. Terus juga rekomen dong beberapa layanan yang kita bisa bangun buat brandingnya. Terus dari strategi itu ada nggak sih saingannya? Sama tolong buat pemetaan kompetitor. Pusing, pusing banget. Gitu ya. Ntar aku minum dulu guys. Share-nya, di recordnya di pause dulu. Kita bedah papernya sejak awal ya. Ini kocak banget lagi, maksa banget ya. Nah, kerennya nisin gitu kan bawa-bawa bisnis lain. Kiranya gue nge-sponsor apa gimana gitu ya. Nah, ini seperti biasa nggak eksekutif dulu. Kalian nge-recall aja kayak company profile-nya secara general. Mereka tuh punya produk jasa apa aja. Tantangan yang dihadapi, terus kalian arahin kalau misalnya kami yakin kok dengan solusi kami yang berjudul bla 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 itu akan menyelesaikan masalahnya kan. Identifikasi masa dan penyebab ini penting banget supaya teman-teman tuh kayak
bisa ngejelasin sebenarnya apa sih masalah yang lo pengen tackle gitu kan. Jadi kayaknya di bawah sih keren. Oh, tidak ada ternyata saya mau buat. Mungkin ini salah satu faktor aku kalah ya. Karena tidak ada penjelasannya. Nah, nanti aku jelasin. Intinya teman-teman gini. Kan buat tabel, ada dua kolom. Kolom yang paling kanan, paling kiri itu, teman-teman jelasin situasi internalnya. Jadi karyawan ada berapa mungkin, awards-nya ada apa, dan jelasin juga situasi eksternal. Jadi pesaingnya gimana, terus kan Indonesia itu di-manage setinggi apa sih buat perusahaan AI, VR, AR itu. Nah, komplikasi, teman-teman jelaskan secara asumsi aja, apa sih masalah yang terjadi di WIR ini. Apakah, teman-teman cek dulu nih, media sosialnya WIR, apakah dia itu engagement sama konsumennya kurang. Jujur, kalau misalnya dia brandingnya bagus, memikat anak-anak Gen Z yang notabene IO di SMA, di kampus gitu ya. Ataupun di luar kampus, IO kan banyak concert, workshop, lain-lain, pensi segala macam, dia bisa menggayatnya. Nah, itu nanti kalau teman-teman tahu masalahnya, itu bisa buat solusinya kayak gitu. Gimana Kak cara notisnya? Teman-teman cek situs yang mereka punya. Karena itu aja yang yang kita bisa tahu. Nggak mungkin kan gua misalnya ke Senayan, itu kan nggak mungkin banget. Jadi kita analisis dari digital aja dari jauh gitu. Terus nanti pertanyaannya teman-teman bisa jelasin dari case yang sudah diberikan atau kan rangkum. Oh iya, masalahnya ternyata brandingnya jelek. Berarti masalahnya adalah gimana cara membuat branding dan engagement yang baik untuk jangka panjang bisnis, misalnya kayak gitu. Nah, ini landasan teori, teori-teori yang teman-teman aku pakai gitu ya ke di esainya. SWOT ini aku akan lakukan secara subjektif aja, aku biar secara umum. Intinya dia prosesnya udah bagus banget gitu ya. Tapi kurangnya kurang testimoni aja gitu. Jadi kebanyakan bisnis itu kayak ngejual karya-karyanya, cuman dia nggak ngejual testimoninya. Misal dia kerjasama sama Tokopedia. Kenapa Tokopedia nggak bilang dari CEO-nya misalnya, Wir ini sudah sangat membantu bisnis saya. Saya sarankan semua startup untuk pakai Wir ini kan itu jadi kayak powerful gitu. Terus juga aku rasa dia belum menyentuh Gen Z. Nggak tahu kenapa. Teman-teman silakan cek medsosnya. Opportunities juga tren kehidupannya masyarakat sampai dinamis. Jadi bisnis ini insya Allah nggak akan mati. Trends-nya itu kurang edukasi terkait AI, VR, AR itu pentingnya apa sih? Jujur, kalau semua kampus pakai AI, VR, AR, kampus di Indonesia bukan UGM doang. Jumlahnya nggak 50 KTN guys, ada PTS, ada sekolah tinggi. Jadi kalau misalnya si WIR ini bisa kerjasama sama sekolah, udah bagus banget. Belum lagi RS. RS bukan RS Mentereng doang, RSUD. Pemerintah juga lembaganya banyak banget. Ada pemerintah yang buat ngurusin pajak, ada pemerintah yang buat ngurusin kesehatan, pendidikan. Pokoknya bisa masuk kalau WIR udah bisa collab kayak gitu. Nah, terus ini juga ada Porter's Five Forces. Jadi kita lihat kondisinya si Wir ini di tengah-tengah kompetisi pasar tuh gimana. Jadi ini ada gangguan dari pendatang baru. Kayaknya jarang ya ada bisnis yang mau nyari resiko seperti Wir ini. Karena mereka inisiator gitu ya. Jadi posisinya kuat. Terus juga ini suppliernya tinggi karena memang dia kan mitranya banyak ya kayak gitu. Terus juga rivalry-nya menengah karena memang ada pesaingnya di luar negeri juga sama dari Indonesia. Customer bargaining power intinya ya cukup menengah sih 50-50. Soalnya gimana cara orang mau beli kalau dia aja nggak tahu informasi tentang AI, VR, AR itu pentingnya apa kayak gitu. Substitusi menengah eh karena masih banyak teknologi yang lain selain AI, VR sama AR kayak gitu. Misalnya robot-robotan atau mungkin aplikasi gitu kan. Nggak tahu, pesaingnya banyak aja menurutku. Gitu ya. Nanti teman-teman silakan research lagi. Unsolved matrix itu kayak kita memperjelas. Ini kan ada beberapa bagian. Misalnya nih, kita ngejelasin market penetration itu apa misalnya. Kira-kira si Wir ini kalau mau masuk pasar itu resikonya tinggi apa rendah apa menengah gitu kan. Ya aku pribadi menilai ini resikonya ya gimana ya. Ya gitu ya ke teman-teman silakan kayak diskusi sama teman-teman kalian. Si bisnis ini secara penetrasi pasar riskan nggak sih? Ke aku pribadi nggak gitu ya. Dan aku mau jelasin cara masuk ke pasar, market channel gitu ya, sektor-sektor masyarakat umum, misalnya kebersihan dan lain-lain. Terus caranya dengan membuat konten. Terus juga product development, kira-kira resiko dari adanya produk seperti AI, VR, AR, ataupun geolocation games itu resikonya tinggi atau enggak? Ya tinggi sebenarnya, cuman juga keuntungannya gede. Kalau dia mitranya bisa bagus kayak gitu. Market development juga secara perkembangan pasar,
pasar mereka tuh nggak habis-habis sebenarnya. Jadi resikonya kita bisa nilai low risk gitu ya. Diversifikasi, misalnya produknya itu cukup yang berbasis teknologi aja ataupun ada yang lain. Nah itu silakan teman-teman nilai resikonya seperti apa. Karena kalau membuat diversifikasi juga, itu kan ngeluarin cost ya. Kenapa? Karena R&D-nya atau risetnya itu sangat-sangat riskan kayak gitu dan mahal. Ini juga ada analisis BCG growth share. Jadi ini cukup rumit sebenarnya. Aku nggak bisa pakai BCG. Tapi teman-teman silahkan nilai. Kira-kira produk mana sih yang membingungkan? Ini question marks. Jadi dia secara market tuh rendah, tapi sebenarnya punya peluang pasar yang tinggi. Stars itu adalah produk yang sangat-sangat tinggi peluang pasarnya, profitnya juga gede gitu ya. Cash cows itu adalah produk dari Wear itu yang punya peluang market share tinggi, tapi juga sebenarnya secara pasar dia nggak tinggi-tinggi banget sih, nggak semua orang minat sama itu. Cuma dia ada potensi gitu ya. Sama Dogs, jadi Dogs itu ya produk yang benar-benar ya tidak dilihat sama sekali oleh konsumen kayak gitu. Teman-teman silakan nilai secara subjektif dan kasih tahu alasannya. Nah, ini kompetitor mappingnya, ini ada beberapa pesaingnya, aku nggak mau jelasin, tapi kita menilai kalau si Wir ini dia udah sangat-sangat kompeten, kompatibel juga. Gitu. Bagaimana Wir Group dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang imersif, serta mendorong layanan penting bagi merek melalui teknologi kami? Ini aku buat program nurture dan impression visit. Pertama, edukasi yang penting. Jadi, ya Wir kenapa nggak buat ini apa Wir Corner institusi pendidikan? Jadi dia kerjasama sama kampus PTN maupun PTS maupun sekolah tinggi supaya mereka tuh tahu, Gen Z harus tahu kalau nanti pas masa dia kerja itu akan terlibat dengan AI, VR dan keluarganya kayak gitu. Ini juga consultation. Oh, low ya. Ada juga consultation, teman-teman. Bentar aku tes dulu, guys. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada jeda azan sebentar. Em, Lanjut kita cepet aja karena baterainya mepet banget. Ini ada konsultasi juga karena aku yakin banyak banget UMKM ataupun bisnis lain yang dia tuh bingung gimana cara pakai AI, VR dan AR dan nggak tahu apa kepentingannya. Nah kan mereka pengennya kamu ngasih solusi marketing tapi kayak profit profit nggak sih cepet nggak sih baliknya kayak gitu. Terus juga ada untuk membangun citra. Ini aku pengen banget kalau Ugir bisa mengajak konsumen atau mitranya buat review, ngasih testimoni berhadiah gitu ya. Terus juga ada entertainment studio karena memang tadi kan mereka pengennya kita kasih experience. Ya udah kita buat aja kayak CD studio gitu. Kemarin tuh sempat dilakuin sama salah satu bisnis yang jual alat kontrasepsi. Jadi dia buat ruang experience yang di sana kayak menjelaskan ini loh proses terjadinya sebuah manusia. Kurang lebih kayak gitu. Tapi di studio itu juga nggak sensual sih, tapi lebih kayak edukatif, terus juga fotogenik juga. Ini juga ada sektor apa yang cocok untuk kita tangani untuk memenuhi tujuan bisnis kita. Pentahelix-nya di pelaku bisnis juga kita bisa kolaborasi sama banyak banget dari supermarket, fast moving consumer goods, dan lain-lain. Terus juga ada untuk media, mitra perusahaan media atau jurnalistik ya. Apalagi nanti kan menjelang pemilu tuh, aku yakin ini AI VRR tuh bakal kepake banget gitu. Masyarakat juga, jadi sekolah dan pendidikan tinggi itu kan kayak butuh ya informasi terkait gini. Dan anak-anak juga orang tua udah pada aware kalau right now anakku harus punya sense ke teknologi kayak gitu. Akademisi juga dan tadi aku bilang banyak banget event-event yang butuh teknologi AI, VR, AR dan lain-lain pun dengan pemerintah gitu ya. Nggak tadi aku ingetin kan orang pajak, orang kesehatan mereka butuh AI, VR, AR. Rekomendasi kami beberapa kasus penggunaan atau penawaran layanan yang dapat kami membuat untuk merek yang ada. Mereka harus punya karakter khusus misalnya fleksibilitas tinggi, punya akses untuk menjembatani konsumen supaya berdialog dengan bisnisnya, menyukai kustomisasi, dan ingin terhubung. Ada inovasi yang lain, misalnya layanan anti antri, penyedia barang penting, penyedia referensi resep, banyak sih pokoknya gitu ya. Mungkin ini nggak keterima karena memang solusi yang aku tawarin sama temanku ini terlalu luas ya. Jadi si panitia kayak, iya apaan sih luas banget gitu ya. Itu paling masukan buat aku ke teman-teman yang ada di bisnis case, kalau bisa emang solusinya emang gak usah banyak-banyak, tapi dia detailnya banyak nggak apa-apa. Tuh. Misalnya tiga solusi besar, marketing,
human resource atau sama branding itu nanti jawaban satu-satu. Ini kesimpulannya. Kita yakinin lah jangan sampai kata mungkin itu jangan sampai kayak gitu. Nah, sekian dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nanti mungkin butuh untuk belajar case study. Bagi kalian yang mau masuk ke teknologi firms gitu ya, ataupun buat bisnis case biasa. Gitu. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau papernya, boleh banget ya aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.